Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan materi terkait pewarna makanan. Adapun yang akan dibahas ada 4. Yang pertama, jenis-jenis pewarna makanan yang diizinkan dan tidak diizinkan untuk dikonsumsi. Yang kedua, ambang batas penggunaan pewarna makanan. Yang ketiga, keuntungan dan kerugian penggunaan pewarna makanan. Dan yang terakhir, penyakit yang ditimbulkan oleh pewarna makanan. Oke, langsung saja. Apa sih itu pewarna makanan? Nah, pewarna makanan merupakan zat adiktif yang digunakan untuk meningkatkan penampilan makanan segar dan olahan dengan tujuan untuk pemberian warna agar makanan lebih berwarna sehingga menarik perhatian konsumen. Pewarna makanan sendiri merupakan salah satu bahan tambahan pangan yang sering digunakan dalam berbagai jenis makanan dan minuman olahan. Adapun jenis pewarna makanan ada 2, yaitu pewarna makanan alami dan pewarna makanan sintesis. Untuk pewarna makanan alami sendiri merupakan pewarna makanan yang berasal dari tanaman yang memiliki kandungan warna tertentu. Adapun proses pembuatan pewarna alami ini ada beberapa cara, seperti mencampurkan secara langsung bahan makanan yang mengandung warna ke dalam makanan, atau bisa juga mengambil sari dari pewarna dengan cara menghaluskan dan mengambil airnya, atau dengan merebusnya dan diambil airnya. Pewarna makanan alami ini pada umumnya berasal dari tumbuhan atau tanaman yang mengandung warna khusus seperti kunyit, pandan, dan biji kakao, dan masih banyak lagi. Sedangkan untuk pewarna sintesis sendiri merupakan zat adiktif yang ditambahkan pada makanan dengan tujuan untuk memperbaiki warna pada makanan tersebut. Pewarna sintesis ini terbuat dari bahan-bahan kimia yang beraneka ragam dan memiliki sifat yang stabil. Jika pewarna ini digunakan secara berlebihan, maka akan merusak sistem kerja tubuh dan bisa mengalami gangguan karena banyaknya kandungan bahan-bahan kimia yang terdapat dalam tubuh. Menurut Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2013 tentang batas maksimum penggunaan bahan tambahan pangan pewarna. Untuk pewarna makanan yang diizinkan dalam pewarna alam itu ada riboflavin, merabit, kurkumin, karbon tanaman, klorofil, karmin, dan ekstrak kokinel, ekstrak anato, beta-anato, karotenoid, antosianin, titanium dioksida, dan karamel. Untuk pewarna sintesis bisa digunakan namun harus dibatasi. Ada seperti tartrasin, kuning quinolin, eritrosin, indigotin, coklat HT, hijau FCF, alura, kuning FCF, biru berlian FCF, dan karmoisin. Pewarna makanan sintesis ini diperoleh secara kimia dengan mencampurkan 2 atau lebih zat menjadi satu zat baru. Pewarna tersebut dapat digunakan namun harus dibatasi penggunaannya. Kemudian adapun pewarna makanan yang berbahaya dan tidak diizinkan untuk dikonsumsi itu ada 2. Yang pertama rhodamin B dan yang kedua kuning metanil. Untuk rhodamin B merupakan padatan kristal hijau atau serbuk ungu kemerahan, sedangkan warna yang dihasilkannya itu warna merah kebiruan yang mencolok. Pewarna ini sebetulnya digunakan untuk pewarna kertas tekstil, sabun, kayu, dan kulit, juga sebagai reagens di laboratorium untuk pengujian beberapa bahan kimia dengan menggunakan air raksa. Sedangkan untuk kuning metanil merupakan pewarna pada tekstil dan cat, serta bisa juga digunakan sebagai indikator reaksi netralisasi asam basa yang terbuat dari asam metalinat dan difenilamin yang berbahaya jika digunakan sebagai pewarna makanan. Kemudian ambang batas penggunaan pewarna makanan.
Ini diatur dalam Kementerian Kesehatan dan BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan, di mana regulasi mengenai pewarna yang diizinkan untuk ditambahkan pada makanan dan minuman diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 mengenai bahan tambahan pangan. Dan juga BPOM sudah mengatur batas maksimum penggunaan bahan tambahan pangan pewarna dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 37 Tahun 2013. Selama takaran yang digunakan tidak melebihi batas yang diizinkan, maka bahan tambahan pangan pewarna ini dijamin keamanannya. Namun bila melebihi batas yang diizinkan, maka akan berbahaya untuk tubuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan keuntungan dan kerugian pewarna makanan. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan keuntungan dan kerugian pewarna makanan sintetis. Keuntungannya yang pertama yaitu harganya lebih terjangkau. Yang kedua, warna yang dihasilkan lebih cerah. Yang ketiga, warna yang dihasilkan lebih stabil terhadap proses pengolahan. Yang keempat, lebih praktis dan mudah didapat. Dan yang kelima, memiliki sifat kelarutan yang baik dan mudah tercampur dengan bahan makanan. Adapun kerugiannya, yang pertama, memiliki risiko tinggi menyebabkan alergi. Yang kedua, sering terkontaminasi zat-zat kimia berbahaya. Yang ketiga, memiliki risiko memicu timbulnya kanker. Dan yang keempat, menyebabkan gangguan pada psikologis anak. Adapun yang kelima, meningkatkan sensitivitas pada penyakit yang disebabkan oleh virus. Dan yang terakhir, menyebabkan kerusakan sistem urin. Adapun keuntungan dan kerugian pewarna makanan alami. Yang pertama, keuntungannya yang pertama, tidak memiliki efek samping bagi kesehatan. Yang kedua, mengandung antioksidan dan beberapa vitamin serta nutrisi yang bermanfaat bagi tubuh. Adapun kerugiannya, warna cenderung kurang stabil. Yang kedua, warna tidak terlalu mencolok atau lebih pucat. Dan yang ketiga, warna bisa memudar ketika terjadi pengolahan masakan atau makanan. Selanjutnya, jenis-jenis yang ditimbulkan. Methanyl yellow dapat menyebabkan iritasi saluran cerna, mual, muntah, sakit perut, diare, demam, lemah, dan hipotensi. Mengonsumsi methanyl yellow dalam jangka panjang dikhawatirkan dapat mempengaruhi sistem saraf dan menyebabkan kanker kandung kemih. Selanjutnya itu rodamin B dapat menyebabkan iritasi pada mata atau kulit, dan apabila dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan kanker karena rodamin B dipercaya memiliki sifat karsinogenik.